Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ayah Nadra Prasalma Sanisa dari kelas 11.5 absen 26. Hari ini Ayah akan pergi ke Museum Fathahillah yang berada di Kota Tua Jakarta. Ikutin terus ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau naik angkutan umum yaitu Jak 85 sampai ke stasiun Pondok Kopi. Nah dari situ nanti kita naik komuter lain. Dadah. Alat transaksinya menggunakan kartu yang bisa teman-teman dapetin di toko-toko online. Jangan lupa selalu gunakan maskermu, walaupun pandemi sudah selesai bukan berarti kita tidak harus memakai masker saat di luar ya. Nah, ini adalah cara transaksi di Jaklingko tersebut. Oke, aku akan turun dari Jaklingkonya dan jangan lupa selalu ucapkan terima kasih ya. Nah, ini aku sudah sampai di stasiun Klender Baru. Untuk biaya komuter lain pulang pergi Jakarta Kota sampai stasiun Klender Baru menghabiskan sekitar Rp10.000. Kalian bisa ngasih kartunya ya. Dari stasiun Klender Baru, aku naik kereta ke arah Kampung Bandan. Buat yang nanya kenapa sih aku naik kereta ke arah Kampung Bandan, itu untuk menghindari keramaian di stasiun Manggarai guys. Nah ini aku udah sampai di stasiun Kampung Bandan dan akan pergi transit menuju stasiun Jakarta Kota. Untuk transit kereta Jakarta Kota kalian harus ke peron 7 ya. Nah, aku sudah sampai di kereta arah Jakarta Kota. Nah, akhirnya sampai nih di stasiun Jakarta Kota. Untuk ke Museum Fathahillah, kalian tinggal ikutin panahnya ya, yaitu ke kanan. Jangan lupa buat tap kartu sebelum keluar dari stasiun ya. Hai guys, jadi aku udah sampai di stasiun Jakarta Kota. Abis itu kita menuju ke Museum Fathahillah ya. Ikutin terus, dadah! Oke guys, halo. Jadi aku sudah sampai di Jakarta Kota. Nah, kita tinggal menuju jalan ke Museum Fathahillah. Ikutin terus ya. Masih mahasiswa atau pelajar ya. Jadi 20.000 Ibu. Halo teman-teman, jadi aku sudah sampai di Museum Sejarah Jakarta. Nah, mari kita selidiki lebih dalam lagi ya isi museumnya apa aja. Let's go! Hai guys, kalian tahu kan kalau pasti Belanda datang ke Indonesia itu ada syarat-syaratnya, mereka tuh mau ngapain aja sih. Nah, tentunya kalian pasti tahu Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, rempah-rempahnya itu contohnya yang kayak gini guys. Di sini di Museum Sejarah Jakarta ini ada rempah-rempah, contoh rempah-rempah yang mau diambil oleh bangsa kolonial. Nah, kayak gini guys contohnya. Nah, masih ada banyak lagi. Ikutin terus ya. Ayo 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 ayo. Nah, sekarang kita mau naik ke lantai atas dari Museum Sejarah Jakarta. Ayo, ayo. Hai guys, nah contoh yang di belakang aku ini ada sketsel pada abad ke-19 nih. Pada abad 19, rata-rata sketselnya tuh bentuknya kayak gini dan terbuatnya tuh dari bahan jati. Nah, habis itu kita pergi ke selanjutnya yaitu meja bundar. Nah, meja bundar pada abad 19 juga terbuatnya dari kayu jati. Nah, kira-kira kayak gini nih bentukannya guys. Bisa kalian lihat ya. Nah guys, kalian tau gak sih kalau lukisan yang di atas aku ini tuh budaya Betawi itu banyak menarik perhatian pelukis orang Eropa loh. Contohnya ada pelukis penari topeng yang dilukis oleh seniman dari Belanda. Abis itu ada juga yang Belanda itu mengikuti arak-arakan dan
gambar pengantin Betawi dan itu dilukisnya oleh pelukis Belanda loh, keren banget kan? Nah, di sini juga terdapat alat yang layarnya itu bisa dipencet guys, dan itu berisi informasi-informasi mengenai sejarah-sejarah Jakarta. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata di kota tua Jakarta ini tuh ada penduduk yang namanya penduduk Omelanden. Nah, Omelanden ini adalah suatu kampung di luar perbatasan Jakarta dan kampungnya itu sekarang tuh lebih luas daripada kota tua. Contoh kampungnya itu ada dari Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, awalnya kota Omelanden ini tuh terdiri dari prajurit-prajurit VOC nih. Nah, kemudian setelah itu setelah lama pada tahun 1656 prajurit-prajurit Ambon mulai berdatangan. Jadi isinya bukan cuma prajurit-prajurit VOC nih. Habis itu kemudian banyak lagi nih suku-suku seperti Bugis, Makassar, Buton, Bali, dan Melayu yang mulai-mulai berdatangan ke desa Omelanden ini. Nah, jadinya sekarang seperti ini deh. Isinya bukan cuma prajurit VOC aja yang sekarang sudah berkembang dan terisi oleh suku-suku di Indonesia. Nah guys, di bagian sini itu ada uang kertas masa pendudukan Jepang. Nah, walaupun pada masa pendudukan Jepang, uniknya itu uang kertasnya itu masih menggunakan bahasa Belanda loh. Nah, bahasa Belandanya itu bertuliskan De Japanse Regering. Jadi, walaupun masih pendudukan Jepang, tapi tulisannya itu masih pakai bahasa Belanda. Nah, bisa dilihat di sini guys. Hai guys, kalian lihat nggak sih di belakang aku ini? Di belakang aku ini ada tulisan lukisan Van der Para. Nah, Van der Para ini, lukisan ini tuh dilukis pada tahun 1761 sampai dengan 1775. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Van der Para itu adalah pemimpin jenderal kota Batavia pada tahun 1761 dan meninggal pada tahun 1775. Nah, pada masa kejayaan ini, korupsi itu berkembang pesat loh. Nah, kalian tahu nggak sih sifat-sifat dari Van der Para ini? Van der Para ini terkenal itu religius, tapi dia juga terkenal kalau menyukai kemewahan. Nah, dia tuh meninggal pada tahun 1775 di Walter Verden atau yang sekarang dikenal tuh sebagai Lapangan Banteng. Nah guys, di aku sini ada bangkrutnya VOC dan kemudian Batavia. Pada abad ke-18 itu lagi masa-masa emasnya VOC dan kota Batavia. Tetapi setelah dihancurkan pelabuhan kota, pusat administrasi VOC itu benar-benar mengalami kemunduran nih guys. Nah, terus pada tahun 1808 sampai 1818 pada pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels itu banyak-banyak yang dihancurin nih. Salah satunya itu ada tembok kota maupun kastil Batavia. Nah, yang tersisa itu hanyalah gedung balai kota, bekas galangan kapal dan menara Syah Bandar dan bedas gudang VOC yang masih tersisa sampai sekarang. Nah, dan Jakarta serta Tanjung Priok itu terus melanjutkan peran Batavia sebagai salah satu titik simpul penting dalam jaringan perdagangan Asia. Nah, sedangkan di sebelah sini ada lini masa VOC dalam lintas sejarah Indonesia. Kasih guys. Hai guys, kalian tau gak sih fun fact yang di Kota Tua Jakarta ini kan ada gedung Museum Wayang. Nah, Museum Wayang itu dulunya adalah gereja yang dibangun pada masa kekuasaan VOC. Nah, lalu pada masa kekuasaan tersebut terjadilah gempa bumi. Dan setelah gempa bumi itu gedung ini dibeli oleh Lembaga Kesenian dan Ilmu Pengetahuan dan dijadikan museum. Lalu pada tahun 1962 gedung tersebut dibeli oleh pemerintah DKI Jakarta dan pada tanggal 13 Agustus 1975 gedung ini diresmikan sebagai Museum Wayang. Nah, kalian tahu gak sih guys, di sini tuh ada kedatangan Portugis di Malaka. Nah, pada tanggal 11 September 1508, Raja Portugal yaitu Raja Manuel mengirim Lopes de Sequeira dengan rombongan untuk mendarat di Malaka. Nah, di Malaka ini mereka itu awalnya disambut baik oleh Sultan Malaka, namun lama-kelamaan pasukan para rombongan Portugis ini ditangkap oleh Sultan Malaka dan akhirnya pada tanggal 24 Juli 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis saat Sultan Mahmud Syah dan putranya, Sultan Ahmad, melarikan diri ke Johor dan berakhirlah riwayat Kesultanan Melayu Melaka yang berdiri di kota Malaka selama 111 tahun.
Nah, di bagian sini tuh ada peperangan hukum mati besar-besaran warga Banda nih. Nah, warga Banda ini itu tuh adalah dari kata Banda Neira, yaitu pulau kecil yang terdapat di Kepulauan Maluku. Nah, di Banda Neira ini tuh banyak banget pala yang lagi diperebutkan oleh bangsa Inggris dan Belanda pada rentan waktu 1585 sampai dengan 1620. Makanya nih terjadi hukum mati besar-besaran antara warga Banda dengan Belanda. Di sini ada latar belakang datangnya VOC di Jakarta dan Brand Batavia. VOC atau nama panjangnya Very Nice Ost Company itu didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. Nah, VOC ini itu datang ke Indonesia awalnya di Kota Banten. Nah, VOC ini diingat sama orang Indonesia itu sebagai kata company atau yang dibilang tuh kata ejekan kasar gitu, guys. Nah, di sini bermula dari Banten, akhirnya VOC itu mendirikan di Batavia. Dan tidak hanya di Batavia, VOC pun juga memegang kendali keuangan atau monopoli perdagangannya itu di Asia Tenggara. Jadi tidak hanya di Nusantara, guys. Nah, di bagian sini adalah ada kapal yang digunakan oleh VOC untuk datang ke Indonesia atau ke Nusantara yang berada pertama kali datang tuh di Banten, guys. Itu aja. Nah, di belakang sini itu ada rekaman kehidupan di Batavia dalam sketsa dan litografi atau foto-foto dokumentasi yang berupa lukisan pada zaman Nusantara itu dijajah oleh VOC, guys. Nah, guys, gitu aja perjalanan aku di Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah yang berada di Kota Tua, Jakarta. Nah, buat kalian yang pengen datang ke Museum Fathahillah atau Museum Jakarta, itu rekomendasi banget buat kalian yang mau belajar sejarah tentang masa kolonialisme Belanda di Batavia. Nah, kalian bisa ikutin langkah-langkah buat datang ke Kota Tua ini lewat video aku ya. Dadah! Halo, encang-encing Nyak Babes. Gitu aja nih video dari Aye. Semoga ilmu yang Aye share bisa bermanfaat buat encang-encing Nyak Babes semua dan buat teman-teman semua juga. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.